Selamat pagi, Nak. Silakan dulu. Gimana kabarnya sekarang, Nak? Sehat? Sehat, Pak. Maaf, saya Oke. Akhir-akhir ini saya lihat kamu sering-sering terlambat. Kalau boleh Bapak tahu, kira-kira kenapa ya? Tapi Bapak di sini bukan mau mencari siapa yang salah ya, tapi Bapak mau mencari apa solusi dari permasalahan ini. Ya, kalau suatu bulan ini saya tidak diantar lagi oleh bapak saya ke sekolah karena sepeda bapak saya sudah rusak dan belum diperbaiki di bengkel, Pak. Kemarin abang saya terjatuh dan dia nggak kenapa-napa sih, tapi motornya yang rusak, Pak, dan belum dibawa ke bengkel. Oh begitu. Makanya saya berangkat ke sekolah itu jalan kaki, Pak. Tapi abangnya sudah sehat ya kan? Oh, mudah-mudahan lah keretanya cepat selesai dari bengkel ya. Ya. Tapi kalau boleh Bapak tahu, kira-kira jam berapa kamu berangkat dari dulu? Kalau saya berangkat dari itu Pak jam 7 dan berangkat bersama adik saya, Pak. Dia tidak mau berangkat dengan sendirinya, Pak. Oh, gitu ya. Kamu bebas mas, kamu ini. Tapi kamu pasti punya alasan lah untuk itu. Ya, Pak. Adik saya itu tidak mau berangkat dengan sendirinya jika saya tinggalkan dia sendiri. Saya dan adik saya itu harus menunggu apakah dia itu sudah siap, makanya kami langsung berangkat ke sekolah bersama-sama. Ya. Oh begitu ya. Saya sangat ini terharu mendengarnya. Kamu baguslah, kamu bisa ini ya, bisa menyanyi ritme juga bersama-sama untuk berangkat ke sekolah. Itu sesuatu yang bagus lah. Tapi menurut Bapak ada perlu yang ditambah. Kamu boleh mempertahankan sikap itu lah, tapi ada perlu yang harus kamu tambahkan di sikap itu. Ada perlu yang kamu lakukan dengan sikap itu lagi. Ya, kalau boleh Bapak tahu, kira-kira masih nggak keyakinan kelas yang kita buat kemarin? Kan pernah kita menyepakati keyakinan kelas itu. Coba masih nggak kira-kira? Ya, saya ingat, kita harus berdisiplin supaya kita bisa sukses di masa depan dan menaati peraturan sekolah dan harus datang tepat waktu. Iya, benar sekali. Tapi kira-kira supaya kamu datang ke sekolah itu tepat waktu, apalagi usahamu nanti? Saya akan mencoba untuk merubah supaya saya bisa cepat datang ke sekolah dan saya akan mengatur jam alarm saya yang sebelumnya supaya agar saya tidak telat lagi ke sekolah. Iya baguslah. Tapi tetaplah kamu nanti mendampingi itu juga kan ke sekolah kan sudah berangkat supaya dia tidak terlantar juga. Tapi di samping itu kamu tambahkanlah sikapmu bahwa kamu itu bangunlah nanti dengan tepat waktu. Seperti yang kamu bilang tadi, membuat jam alarmnya itu berbunyi lebih cepat. Saya yakin kamu pasti bisa melakukannya. Semoga nanti kamu tidak terlambat lagi. Saya sangat menghargai. Mudah-mudahan dapat kamu melakukannya dengan senang hati, anak. Baik, saya akan berubah dalam keterlambatan ini menjadi sehingga saya dapat datang dengan tepat waktu. Saya sadar bahwa keterlambatan itu tidak baik untuk bagi seorang siswa. Saya berharap kepada Bapak dan Ibu guru kami sehingga dapat memberi bimbingan dan motivasi bagi kami. Baik, itu saja. Oh iya, Prista, selamat siang. Saya memang rekam. Silakan dulu. Bapak dengar tadi kamu berkelahi ya dengan si Budi. Kalau Bapak boleh tahu, kira-kira gara-gara apa masalahnya? Tapi di sini Bapak bukan mau mencari siapa yang salah, bukan mau mencari apa kesalahannya, tapi di sini Bapak mau memikirkan, kita mau mencari solusi dari permasalahan bersama.
Coba kira-kira kenapa ya? Iya Pak, itu benar Pak. Tadi saya sangat kesal Pak, karena waktu tadi les pertama Itika bahasa Inggris, dia memarahi kami Pak, karena kami belum membawa kamus. Padahal minggu lalu saya nggak membawa kamus hari ini bukan karena saya sengaja Pak, tapi karena minggu lalu dia sudah meminjam buku kamus saya, tapi masih belum dikembalikan sampai hari ini. Dan saya lebih kecewa lagi Pak, Ibu sudah mencatat nama kami hari ini yang tidak membawa kamus. Saya sangat kesal sama Ibu karena semua itu karena Budi, Bapak Ibu itu memarahi saya Pak. Oh, karena kamusmu itu dipinjam si Budi dan belum dikembalikan, jadi ikutlah kami marahi Tika. Iya, Oh Pak. gitu masalahnya. Oh, jadi kecewa lah perasaanmu ya karena masalah itu. Iya Pak, saya sangat kecewa. Gimana nggak kecewa? Gara-gara Budi, saya dimarahi sama ibu itu. Padahal selama ini saya nggak pernah dimarahi ibu itu, karena saya selalu mematuhi apa yang dibilang ibu itu, dan saya juga selalu membawa kamu setiap les bahasa Inggris. Iyalah, pantaslah kamu merasa seperti itu. Ya pasti kesal lah kalau kita memang seperti itu. Kita sudah memberikan kamus, tapi karena kelalaian membawa kamus itu, jadi kita ikut ini dipermasalahkan. Nah, tapi untunglah kamu hanya marah saja ya, tidak sampai marah lebih buruk lagi. Kan bisa saja kamu sampai lebih buruk lagi kalau kamu marahnya sudah di luar kendali, sudah sampai barangkali bentak apa, mungkin gereja atau apa, sampai nggak seperti kita ini. Iya Pak, saya tadi terlalu beremosi Pak. Tapi Bapak mau bilang bahwa kamu itu patut berbangga lah. Kalau saya berpikir bahwa kamu itu sudah mau memberikan kamus, memberikan pinjaman kepada temanmu. Kan bisa saja kan kalau kamu itu pelit, tidak mau membantu kawanmu. Iya Pak. Bapak senang melihat kamu berbagi di sini. Kalau Bapak rasa, Bapak berpikir Priska itu lebih bangga dan lebih yakin ketika Priska mengingat dulu keyakinan apa yang telah kita sepakati selama ini. Kira-kira Priska masih ingat enggak? Iya Pak, saya masih ingat Pak. Kita harus saling memaafkan dan saling memaklumi satu sama lain, biar saling ada kerjasama tanpa ada permusuhan Pak. Jadi itu saja yang saya ingat Pak. Oh, benar sekali Pak. Kalau kira-kira Priska menghubungkan masalah tadi dengan keyakinan itu, coba bagaimana kira-kira? Kalau saya sudah terlanjur membawakan dalam hati saya Pak. Jadi akibatnya juga akan ada permasalahan yang lebih besar, dan itu juga dapat merugikan kita karena kita bermusuhan dengan orang tersebut dan kita tidak bisa lagi bersama dengan orang itu Pak. Kalau sudah bermusuhan, artinya kita tidak ada lagi bercakapan juga tidak, apalagi bekerja sama seperti itu kira-kira ya. Iya Pak. Baik, saya sangat menghargai usahamu, dan saya juga sangat mengapresiasi kamu dengan kamu mau membagikan kamus kepada si Budi sehingga dia bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Tetapi saya berharap juga dengan adanya masalah ini, Priska juga lebih dewasa dari ke depannya. Selesailah masalah itu hanya pada saat itu juga. Iya Pak. Saya sudah emosi pada saat itu, tapi saya yakin emosi saya hanya pada saat itu saja. Karena jika berlama-lama, emosi akan mengakibatkan masalah dan itu akan merugikan diri sendiri. Karena bermusuhan dengan orang lain itu tidak baik. Dan di samping itu, kami punya Bapak Ibu guru yang hebat untuk memberikan motivasi dan memberikan masukan pada kami setiap masalah yang kami hadapi.